Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu berita menarik dari seputar Pilkada DKJ Jakarta, di mana hari ini yang sebagaimana dimuat oleh CNN Indonesia per tanggal 23 Juni 2024. Berita menarik yang saya maksud adalah bahwa juru bicara PKS mengumumkan bahwa PKS untuk Pilkada DKJ mencalonkan saudara Sohibul Iman, mantan ketua PKS, DPP PKS, atau mantan presiden DPP PKS sebagai calon gubernur DKJ pada Pilkada 2024 yang akan datang. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik karena sebelumnya semua orang, bahkan DPW PKS telah mengajukan nama salah satu nama yaitu Anies Baswedan, kemudian memang ada nama Sohibul Iman ini juga, sebelumnya ada juga Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta. Berarti ada pergeseran bahwa Anies tidak lagi didukung, kalau ini benar ya, dan berkelanjutan, tidak lagi didukung oleh PKS, dan tentunya PKB akan berupaya keras untuk mencari partai misalnya secara serius. Kalau hanya dengan Nasdem juga dengan PKB belum cukup, oleh karena itu yang paling mungkin adalah PDIP. Oleh karena itu PKB harus betul-betul Anies harus bekerja keras untuk mendapatkan partner partai untuk mendukung itu. Setidaknya kalau misalnya tidak PDIP, maka Anies harus lebih membuka ruang terbuka dan berdamai dengan masa lalu atau berdamai dengan kelompok pendukung Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, dan menerima secara terbuka Kaisang Pangarep untuk menjadi cawagupnya Anies ke depan supaya PSI dan misalnya Nasdem bisa masuk mengusung Anies Baswedan. Dan dipastikan kalau ini terjadi maka PDIP mungkin tidak akan bergabung tapi itu jauh lebih penting, lebih nyaman dibanding misalnya berharap-harap PKS, tapi ternyata PKS hari ini kan telah mengumumkan calon gubernur mereka di Pilkada DKJ yang akan datang, yaitu Sohibul Iman. Nah, saudara sekalian, sebelum kita lanjut, kita coba ingin membacakan sedikit tentang berita soal ini yang tentang pengumuman alasan-alasan PKS mengusung Sohibul Iman jadi bakal cagup di Pilkada Jakarta 2024. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan Sohibul Iman memiliki integritas dan kecakapan yang mumpuni untuk menjadi bakal calon gubernur. Pak Sohibul Iman itu figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. Beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang handal, politisi yang mumpuni, dan intelektual yang disegani di dunia pendidikan. Mabruri juga menyebut Sohibul Iman memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas, katanya. Beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik. Selanjutnya dikatakan bahwa PKS di bawah pimpinan Sohibul Iman dia memiliki peningkatan suara dari kursi secara signifikan di parlemen dari 40 kursi di pemilu di 2014 menjadi 50 kursi di periode pemilu selanjutnya. Kemudian di pemilu 2014 PKS meraih suara sekitar 8,4 juta suara atau 60,77%. Kemudian di kontestasi politik selanjutnya, partai ini mengantongi 11,49 juta suara atau 8,21% 2019. Oleh karena itu, Sohibul Iman juga bukan orang baru di dunia politik. Dia terpilih 3 kali menjadi anggota DPR RI, 2009, 2014, 2019, dan 2024-2029. Kemudian selanjutnya Sohibul Iman pernah memimpin Universitas Paramadina sebagai rektor dan memimpin berbagai lembaga nirlaba yang fokus dalam pengembangan inovasi teknologi dan sumber daya manusia strategis. Kemudian alasan berikutnya, Mabruri juga menyebut pengusungan ini telah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat DPP
Namun Sohibul Iman jarang terdengar masuk bursa bakal calon gubernur Jakarta. Sebelumnya, DPW PKS DKI Jakarta bahkan mendukung usulan Anies Baswedan untuk maju di pemilihan daerah tersebut. Sejumlah pengamat juga menilai PKS, PKB, dan Nasdem memiliki suara yang cukup untuk mengusung Anies. Selain itu, nama dia mentereng di sejumlah lembaga survei dibanding Sohibul Iman. Nah, saudara sekalian, itulah berita yang mengejutkan kita pada hari ini, di mana dikatakan bahwa DPP PKS juga telah menyetujui Sohibul Iman dan kemudian PKS mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi artinya PKS meninggalkan Anies dan Anies harus berjibaku mencari dukungan untuk melengkapi PKB. Saya kira kalau PDIP serius kalau PDIP serius dan PKB pun serius, tidak ada ganjalan apa-apa dan mereka berkoalisi, maka itu jauh lebih mudah. Tetapi PDIP juga kan dia mau melihat UNC, belum tentu juga mau pengurus pusatnya Megawati dan jajaran belum tentu juga menerima Anies untuk dicalonkan sebagai gubernur yang akan datang. Mereka pasti melihat juga situasi dan kondisi ini. Nah, daripada ketidakpastian seperti itu, PKB juga bisa mudah digoyah misalnya ketika mereka ingin bersama pemerintahan baru Prabowo, tapi Prabowo misalnya mendesak PKB meninggalkan Anies, bisa saja terjadi. Oleh karena itu ada strategi yang menurut saya saya kira Anies harus, dan seluruh perangkat pendukung Anies tidak boleh lagi mengatakan bahwa ini tidak boleh ada Kaisang, tidak boleh, tidak bisa, karena Kaisang itu terlepas disukai atau tidak disukai, karena misalnya keluarga Jokowi suka atau tidak suka, dia adalah ketua partai dan ada 8 kursi di DKI, DKJ PSI. Kemudian kalau dia mau misalnya dia dengan Anies, dia menjadi wakilnya Anies, tentunya ini jauh lebih mudah. Mudahnya begini, PKB seperti yang tawarkan PKB, Anies gubernur, Kaisang jadi wakilnya, kemudian nanti Nasdem akan memberi dukungan. Dengan begitu kan lebih dukungan. Tapi kalau cuma PKB dengan Nasdem kan jauh dari cukup. Dan masih banyak lagi partai yang akan partai akan memberi dukungan ke Anies ini yang tentunya akan dibawa oleh Kaisang misalnya. Oleh karena itu saya kira, dan Kaisang ini kan juga warga negara Indonesia, punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Terlepas dari apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu itu by order atau tidak order, itu soal lain di luar ini kita. Tetapi bila Anies ingin memastikan diri atau PKB ingin Anies lolos sebagai calon gubernur, maka tidak boleh dihindari komunikasi dengan PSI dengan Kaisang, harus diterima itu. Dan Anies pun tidak boleh mengatakan misalnya pendukung-pendukungnya fanatik tidak boleh itu begini-begini, tidak bisa. Tidak bisa. Cara berpolitik itu mengubur semua dendam, mengurus semua yang lalu, yang sudah berlalu ya sudah, sepanjang itu bukan aib yang besar. Saya dari dulu ketika mengatakan bahwa cara tidak elegan yang dilakukan oleh Paman Usman ketika proses Gibran itu dibuat untuk memenuhi syarat batas usia, calon usia, demikian juga Kaisang, saya tidak sepenuhnya menyalahkan bahwa itu rekayasa politik kasar dan menurut saya ya di luar etik. Tetapi ketika undang-undang itu dibuat, seharusnya juga tidak boleh dipertimbangkan, tidak boleh membatasi hak orang untuk dicalonkan ketika dia punya sudah hak memilih, hak warga negara. Nah, oleh karena itu demikian juga Kaisang. Nah, ini bukan berarti kita pro terhadap Kaisang ini atau tidak, bukan. Tetapi menurut saya bahwa hak warga negara itu juga harus diperhatikan, sehingga bukan karena dia orang muda atau apa, tetapi karena dia sudah punya hak pilih dan memimpin partai walaupun dalam usia yang masih sangat muda. Dan itu terjadi berbagai negara, dalam sejarah bangsa kita juga sama. Oleh karena itu dalam pembuat undang-undang ke depan perlu juga hati-hati melihat ini, membuat patokan misalnya itu mungkin juga sudah dihitung tingkat kematangan psikologis dan lain sebagainya sebagai seorang calon pemimpin.
Nah, terlepas dari itu, Mas, kan kita anggaplah bahwa Kaisang ini memenuhi syarat untuk calon gubernur atau wakil gubernur yang akan datang. Karena itu saya kira PKB harus lebih luas, Anies juga harus lebih luas bermanuver, membangun komunikasi dengan partai untuk bisa kembali bertarung di Pilkada 2024 yang akan datang. Karena PKS sudah tidak bisa diharap lagi, kan PKS merasa sudah menang dan dia tidak perlu lagi berpartner dengan Anies, dan oleh karena itu biar kita lihat apakah calon PKS ini cukup kuat atau tidak di DKI Jakarta ketika misalnya berlawanan dengan Anies misalnya. Anies Rais Baswedan ketika mereka membuang Anies Rais Baswedan di pilkada kali ini. Nah, oleh karena itu saran kita pertama, apakah PKB memastikan dengan PDIP untuk mengusung wakil mungkin misalnya dari PDIP untuk mengusung Anies, tapi saya kira ini masih sangat rawan. Oleh karena yang paling mungkin adalah PKB dengan Nasdem, ya, PKB Nasdem dan Kaisang partai PSI. Kalau PSI berkenan dan Kaisang berkenan sebagaimana pernah diucapkan, walaupun agar ada ralatan terakhir ini, ditambah lagi dengan tarik-menarik Golkar dengan Gerindra dalam pencalonan Ridwan Kamil di Jakarta, yang kelihatan Golkar akan memplot, tidak mau melepas Ridwan Kamil di Jakarta, tapi akan memplot Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat dan pertahankan wilayah daerah Jawa Barat sebagai daerah Golkar misalnya, hingga pada pemilu-pemilu mendatang. Nah, sehingga ini kesempatan untuk membangun evaluasi kembali proses calon-calon gubernur di DKI Jakarta, dan saya kira itu akan membuat sesuatu yang agak cair, bahkan bisa lebih menguntungkan Anies bila terjadi komunikasi yang bagus di antara elit partai di Jakarta atau elit partai hari-hari ini, untuk di mana PKS ingin maju sendiri memajukan kader mereka sebagai calon gubernur, yaitu Sohibul Iman. Dengan begitu saya tidak yakin bahwa ada partai yang mau nomor 2 di sini. Mungkin ada, tetapi saya kira nilai jual Sohibul Iman jauh lebih kecil dibanding Anies Rais Baswedan, Ahok maupun Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Nah, terutama Anies jauh lebih kompetitif misalnya, bahkan banyak sekali menganggap bahwa Anies akan memenangkan bila ikut serta di dalam pilkada DKJ yang akan datang, sekalipun tidak didukung oleh PKS. Bahkan dapat diduga bahwa banyak sekali pendukung PKS akan migrasi mendukung Anies dan meninggalkan Sohibul Iman. Demikian kawan-kawan sekalian, apa yang kita cermati pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.